Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifat wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i was salihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah amma ba'du. Sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca satu hadis tentang dua hal yang paling penting dalam hidup kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la syai'a afdalu minhuma, al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perkara yang tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih utama dari dua hal ini. Apa dua hal itu? Al-imanu billah, yang pertama iman kepada Allah, dan yang kedua wan naf'u lil muslimin. Pertama al-imanu billah, Nabi sebutkan bahwa perkara yang paling utama dalam hidup kita ini, pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Kenapa ini hal yang penting? Karena keimanan inilah nilai kebaikan kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan di dalam hidup kita itu akan bernilai ibadah di sisi Allah ketika ada keimanan. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki keimanan kepada Allah dan Rasulnya, berapa banyak kebaikan yang dikerjakannya di dunia, kebaikan dalam pandangan manusia, itu tidak bernilai ibadah di sisi Allah ketika dia belum menyatakan syahadatnya, dia belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga semua kebaikan apapun, kalau dia belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, belum bernilai. Sehingga al-imanu billah itu menjadi hal pokok, menjadi hal dasar, hal yang penting dalam hidup kita. Dan dengan iman itulah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dengan iman itu pula kita dikekal di dalam surganya Allah. Maka itu kata para ulama, di antara nikmat yang besar di dalam hidup kita adalah iman kepada Allah. Maka hendaknya kita bersyukur terhadap nikmat iman ini. Kita dijadikan Allah Ta'ala menjadi orang yang beriman kepada Allah. Maka itu mudah-mudahan berdoa kita, semoga kita senantiasa bertambah kekuatan iman kita, dan kita dimatikan dalam keadaan membawa iman husnul khatimah. Amin. Dan yang kedua kata Nabi, wan naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi kaum muslimin. Para ulama menjelaskan bahwa ketakwaan seorang muslim itu memiliki dua dimensi, memiliki dua hal. Pertama, hubungannya kepada Allah, hablum minallah, yang disebut tadi al-imanu billah. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kalau seseorang itu dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, dia rajin sholat duha, dia rajin sholat tahajud, dia rajin baca Quran, dia zikir, itu untuk urusan dirinya kepada Allah, hablu minallah. Tidak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena ketakwaan seseorang belum sempurna selama dia belum menjadikan dirinya bermanfaat dengan orang lain. Dan seseorang bermanfaat dengan orang lain itu bisa dengan apa saja, apa yang dimilikinya. Seorang pejabat, seorang yang memiliki pangkat dan jabatan, dia bisa bermanfaat bagi kaum muslimin dengan jabatannya, dengan kewenangannya, dengan keadilannya. Seorang ulama, seorang yang alim, dia bisa bermanfaat bagi orang lain dengan ilmunya. Seorang yang kaya raya, seorang yang punya banyak duit, punya banyak harta, dia akan bermanfaat dengan orang lain dengan hartanya, dengan kepemurahannya, dengan dermawannya. Seorang pemuda, seorang yang sehat, yang kuat, dia akan bermanfaat dengan tenaganya. Dan orang yang punya kecerdasan, dia bermanfaat dengan kepintarannya. Orang tua yang bijaksana, dia bermanfaat dengan nasihatnya. Walhasil, kita semua bisa bermanfaat bagi orang lain dengan apa yang kita miliki. Dan ini penting bagi kita. Kenapa? Sekali lagi, Nabi tegaskan bahwa tidak cukup kita hanya beriman kepada Allah dan kita rajin ibadah kepada Allah. Tapi kita juga dituntut untuk menjadikan diri kita bermanfaat dengan orang lain dengan apa yang kita miliki.
Di dalam hadis lain yang sudah masyhur, sering kita dengar hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat dengan apa? Dengan apa yang dimilikinya. Yang memiliki kelebihan harta yang kaya raya, dia bisa bermanfaat dengan hartanya, dengan pemurahnya, dengan dermawannya. Yang pejabatnya, dia bisa bermanfaat dengan kewenangannya, dengan keadilannya, dengan peraturannya. Seorang yang pintar, dia bermanfaat dengan ilmunya. Dan semua kita bisa bermanfaat. Nabi katakan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak hanya memperbaiki hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, tapi juga menjadikan diri kita bermanfaat dengan orang lain. Sehingga kita termasuk yang disebut Nabi sebagai sebaik-baik orang. Sekali lagi kita tegaskan bahwa yang dinilai oleh Allah itu bukan pangkat jabatannya, bukan seberapa banyak titelnya, seberapa banyak ijazahnya, seberapa bagus nilai kuliahnya, seberapa bagus nilai sekolahnya, tapi seberapa bermanfaatnya dirinya bagi orang lain. Walaupun kita hidup dalam keadaan sederhana, keadaan fakir miskin, tapi kalau kita bisa menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, insya Allah kita termasuk yang disebut Nabi khairun nas, sebaik-baik manusia. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah kita, memperbaiki hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, tapi juga kita menjadikan diri kita, berjuang menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, sehingga kita termasuk orang yang disebut sebaik-baik manusia. Amin ya rabbal alamin. Belum tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.